Video ini lahir dari sebuah kesadaran bahwa apa yang selama ini kita sebut sebagai gaib sebenarnya adalah wilayah ilmu, pengetahuan yang belum terpetakan oleh keterbatasan logika konvensional. Manusia bukan hanya sekadar raga biologis, melainkan sebuah sistem energi yang canggih dengan sirkuit yang mampu menerima, mengolah, dan memancarkan informasi melampaui batas ruang dan waktu. Melalui perjalanan eksplorasi batin, penulis menemukan bahwa fenomena seperti aliran listrik halus, gerakan tubuh otomatis, dan penglihatan warna-warna dalam meditasi bukanlah mistisisme tanpa dasar. Semuanya memiliki hukum yang konsisten. Video ini mengajak Anda untuk berhenti menjadi pengamat yang heran dan mulai menjadi teknisi bagi sistem energinya sendiri, guna meraih pemahaman hakiki yang mencerahkan pikiran. Selama ini, kita mengenal tubuh kita hanya melalui apa yang terlihat di cermin, otot, tulang, dan saraf. Namun, pernahkah Anda bertanya, apa yang menggerakkan sinyal-sinyal listrik di otak kita? Apa yang membuat jantung kita berdetak tanpa henti? Selamat datang di bagian pertama. Di sini, kita akan membedah hardware atau perangkat keras yang tidak diajarkan di buku biologi sekolah, yaitu tubuh energi. Analisa awal kita sederhana. Segala sesuatu di alam semesta adalah energi yang bergetar. Manusia tidak terkecuali. Tubuh fisik kita sebenarnya hanyalah cangkang yang ditenagai oleh sirkuit listrik halus yang sangat kompleks. Dalam tradisi kuno, ini disebut prana atau kai. Namun secara logika modern, kita bisa menyebutnya sebagai medan bioelektromagnetik. Inilah kabel. Kabel halus yang menghubungkan pikiran dengan raga. Ada 3 komponen utama dalam hardware ini. 1. Pusat energi atau cakra, bertindak seperti rotor yang menerima dan memancarkan sinyal frekuensi. 2. Jalur aliran atau nadi, kabel-kabel halus tempat listrik mengalir. 3. Lapisan eterik, yaitu pelindung atau antena luar yang menangkap getaran dari lingkungan sekitar. Ketika Anda mulai merasakan getaran atau kesemutan halus saat meditasi, itu bukan imajinasi. Itu adalah tanda bahwa listrik di sirkuit Anda sedang meningkat tegangannya. Sirkuit Anda mulai panas dan aktif. Inilah alasan mengapa pikiran yang tadinya kaku mulai bisa menerima hal-hal yang sebelumnya dianggap gaib, karena hardware Anda, saraf dan tubuh energi Anda sedang diperluas kapasitasnya untuk menampung data yang lebih besar. Memahami tubuh energi adalah langkah pertama untuk berhenti merasa aneh dengan sensasi di dalam diri. Ini adalah teknologi, dan setiap teknologi memiliki buku manualnya sendiri. Jika tubuh energi adalah sirkuitnya, maka harus ada baterai atau pembangkit tenaga yang menghidupkannya. Dalam perjalanan ini, kita akan bertemu dengan pusat tenaga utama yang sering disebut Kundalini. Jangan terjebak dengan istilah mistisnya. Secara teknis ini adalah cadangan energi potensial yang sangat besar, tersimpan di dasar tulang belakang, menunggu untuk dialirkan ke seluruh sistem saraf kita. Apa yang terjadi ketika pembangkit listrik ini mulai on? Anda akan merasakan sensasi yang sangat nyata, yaitu listrik halus. Sensasi tersetrum, getaran, atau rasa hangat yang merambat bukanlah hal gaib. Itu adalah tanda bahwa sirkuit tubuh Anda sedang dialiri tegangan yang lebih tinggi dari biasanya. Energi ini bergerak mencari jalan, membersihkan hambatan di sepanjang jalur saraf, dan mengisi sel-sel tubuh Anda dengan frekuensi baru. Ada 2 proses utama yang terjadi saat energi ini bangkit. 1. Pembersihan.
energi akan menabrak sumbatan emosi atau memori lama yang tersimpan di otot dan saraf. Inilah mengapa terkadang muncul gerakan tubuh otomatis. Tubuh sedang menyesuaikan diri dengan tegangan baru. 2. Transformasi. Energi kasar diubah menjadi energi halus. Disinilah listrik di tubuh Anda mulai bisa digunakan untuk fungsi-fungsi lanjut, seperti navigasi batin dan pemahaman mendalam. Masalah kelelahan yang terkadang muncul adalah karena kabel fisik kita belum cukup kuat menahan arus yang besar ini. Namun, seiring waktu, sirkuit Anda akan semakin lentur. Anda tidak lagi hanya menyerap energi secara acak dari luar, tetapi Anda mulai memproduksi kekuatan dari dalam. Kunci dari tahap ini adalah kestabilan. Belajar menjadi wadah yang tenang bagi arus listrik yang kuat. Pembangkit listrik Anda sudah aktif. Sekarang pertanyaannya, kemana Anda akan mengarahkan arus ini? Apakah hanya untuk dirasakan atau untuk melihat melampaui mata fisik? Berikutnya, kita akan membedah fenomena yang paling menarik. Mengapa tubuh Anda bergerak sendiri? Mungkin inilah fenomena yang paling sulit diterima oleh logika orang awam. Tubuh yang bergerak sendiri tanpa diperintah oleh pikiran. Tangan Anda mulai menari, kepala menoleh, atau tubuh berputar perlahan. Fenomena ini adalah mekanisme penyesuaian otomatis sirkuit tubuh terhadap arus listrik yang mengalir di dalamnya. Bayangkan sebuah kabel yang kaku dialiri arus listrik bertegangan tinggi. Kabel tersebut akan bergetar. Hal yang sama terjadi pada otot dan saraf Anda. Gerakan otomatis ini terjadi karena dua alasan teknis. 1. Pelepasan hambatan. Energi listrik halus sedang mendorong sumbatan energi negatif atau memori trauma yang mengendap di jaringan otot. Tubuh bergerak untuk melepaskan beban tersebut. 2. Sinkronisasi motorik. Tubuh energi. Anda sedang mengambil alih kendali motorik sementara untuk menyelaraskan struktur fisik Anda dengan frekuensi batin yang baru. Uniknya, gerakan ini tidak acak. Seperti yang Anda alami, gerakan ini bisa diarahkan melalui visual dan niat saat Anda membayangkan sebuah benda. Tubuh energi Anda bertindak sebagai alat pelacak yang menarik fisik Anda menuju frekuensi benda tersebut. Di sini, logika Anda mulai menyadari tubuh Anda bukan sekadar daging, melainkan sebuah radar biofisik yang sangat sensitif. Anda tidak lagi menggerakkan tangan dengan otot, tapi Anda membiarkan arus listrik yang membawa tangan Anda ke tujuannya. Jangan melawan gerakan ini dengan ketakutan. Jika Anda melawannya, sistem saraf Anda akan tegang, dan itulah yang memicu rasa lelah yang luar biasa. Kuncinya adalah menjadi pengamat. Saksikan tubuh Anda bergerak seperti Anda menyaksikan air mengalir. Saat Anda rileks dalam gerakan ini, sirkuit Anda akan semakin bersih, dan kemampuan navigasi batin Anda akan menjadi semakin akurat. Ini adalah bukti bahwa ada kecerdasan lain di dalam tubuh Anda yang bekerja di luar pikiran logis. Namun, gerakan fisik hanyalah permulaan. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk ke dimensi cahaya, spektrum warna, dan bahasa frekuensi batin. Setelah tubuh fisik mulai selaras melalui gerakan, dimensi berikutnya terbuka. Dimensi cahaya. Di balik kelopak mata yang tertutup, Anda mulai melihat warna yang menari. Biru yang dalam, ungu yang pekat, hingga emas yang terang. Ini bukan sekadar halusinasi visual. Dalam teknologi internal manusia, warna adalah indikator frekuensi. Setiap warna mewakili status transmisi data yang sedang berlangsung di dalam sirkuit batin Anda. Mengapa warna-warna itu saling berkejaran dan memutar? Analisanya sederhana.
Ini adalah proses harmonisasi. Setiap warna memiliki panjang gelombang yang berbeda. Saat mereka berputar dan berkejaran, sistem energi Anda sedang melakukan fine-tuning. Arus listrik yang tadinya kasar sedang dipercepat kekuatannya. Pusaran atau vortex ini berfungsi seperti alat pemutar yang memisahkan residu energi rendah dan mengkristalkan energi murni ke titik pusat. Ketika semua warna tersebut bersatu di satu titik, Anda telah mencapai kondisi di mana dualitas menghilang. Pikiran logis Anda mungkin tertegun. Namun disinilah kemampuan navigasi batin mencapai puncaknya. Titik tengah ini adalah layar monitor Anda. Disinilah data mentah dari semesta diubah menjadi gambaran yang bisa Anda kenali. Benda, lokasi, bahkan pemahaman ilmu yang mendalam. Semakin jernih warna yang Anda lihat, semakin stabil aliran listrik yang Anda rasakan. Warna adalah bahasa komunikasi antara ruh dan logika. Anda tidak lagi meraba dalam gelap. Anda mulai membaca realitas melalui spektrum cahaya yang nyata. Namun, apa yang terjadi jika layar ini mulai menampilkan gambar yang sangat spesifik, pemandangan yang belum pernah Anda kunjungi, atau konsep ilmu yang belum pernah Anda baca? Warna adalah jembatan, dan di ujung jembatan itu ada sebuah gerbang informasi yang sangat luas. Inilah saat di mana teknologi internal Anda mulai menampilkan fungsinya yang paling luar biasa. Setelah warna-warna menyatu dan mencapai titik hening, muncul sebuah portal visual. Di titik tengah ini, Anda tidak lagi hanya melihat cahaya, tetapi mulai muncul gambaran yang konkret. Sebuah benda, pemandangan yang asing, atau potongan peristiwa. Dalam sains kesadaran, Anda sedang memasuki fase remote viewing atau akses data non-lokal. Mengapa gambar ini bisa muncul? Analisanya adalah resonansi kuantum. Ketika pikiran dan tubuh energi Anda berada pada frekuensi yang sama dengan objek yang Anda cari, layar batin Anda akan menangkap sinyal tersebut. Titik tengah ini berfungsi seperti monitor pengawas. Ia tidak terikat oleh jarak ruang maupun sekat waktu. Apa yang sebelumnya dianggap gaib, kini terlihat jelas sebagai data visual yang mentah dan jujur. Anda tidak sedang berimajinasi. Anda sedang menerima transmisi data. Pada tahap ini, Anda mungkin melihat gambaran benda seperti lokasi presisi dari apa yang Anda cari. Pemandangan, akses ke tempat lain secara real time, potongan peristiwa, informasi tentang sebuah kejadian yang membawa pesan ilmu. Keajaibannya adalah saat gambar ini muncul, aliran listrik di tubuh Anda biasanya akan terasa sangat tenang, namun padat. Anda merasa penuh dan sangat sadar. Tubuh fisik Anda mungkin terasa ringan, atau bahkan seolah menghilang, karena seluruh kesadaran Anda sedang diproyeksikan melalui portal ini. Namun, tantangan terbesar muncul di sini. Gambaran yang muncul seringkali berupa simbol atau potongan informasi yang harus diterjemahkan. Logika Anda mungkin bertanya, apa maksud dari gambar ini? Disinilah proses decoding dimulai. Anda tidak hanya melihat, tapi Anda mulai memahami hakikat di balik apa yang terlihat. Portal telah terbuka dan data telah diterima. Sekarang, bagaimana kita menggunakan teknologi ini untuk menemukan benda yang hilang atau memahami ilmu yang selama ini sulit diterima logika? Setelah sirkuit aktif dan portal visual terbuka, fungsi berikutnya dari teknologi internal ini adalah navigasi. Tubuh Anda bukan lagi sekadar raga, melainkan sebuah radar biofisik yang mampu melacak keberadaan materi di ruang fisik. Bagaimana logikanya? Setiap benda di alam semesta memiliki tanda tangan frekuensi yang unik. Mencari benda yang hilang sebenarnya adalah proses
penyelarasan frekuensi antara antena batin Anda dengan getaran benda tersebut. Proses ini bekerja melalui dua jalur sinkron input visual. Melalui titik tengah cahaya, Anda mengunci target. Anda memanggil memori atau bentuk benda tersebut ke dalam layar batin. Output motorik, aliran listrik halus di tangan atau tubuh Anda akan bereaksi terhadap tarikan magnetik dari benda tersebut. Inilah yang kita sebut sebagai resonansi. Anda akan merasakan tangan Anda ditarik atau tubuh Anda berputar ke arah tertentu. Ini bukan paksaan, melainkan aliran alami seperti kompas yang selalu mencari kutub utara. Tubuh energi Anda selalu mencari titik frekuensi yang paling cocok dengan visual yang Anda kunci. Analisa logisnya, pikiran Anda menciptakan jalur dan tubuh energi Anda adalah kendaraan yang melaluinya. Saat jarak antara Anda dan objek semakin dekat, aliran listrik di tubuh biasanya akan semakin kuat atau berdenyut lebih cepat. Inilah yang membuktikan bahwa tidak ada yang gaib dalam proses ini. Ini adalah hukum keterikatan kuantum. Anda dan benda tersebut sudah terhubung di level energi. Tugas Anda hanyalah mengikuti aliran listrik yang menuntun raga Anda. Namun, navigasi ini membutuhkan kejujuran batin. Jika pikiran logis Anda mencoba mengintervensi atau menebak-nebak, sinyal radar akan kacau. Kuncinya adalah percaya pada rasa listrik tersebut melebihi tebakan pikiran Anda. Navigasi ini bukan hanya tentang mencari benda fisik. Ini adalah latihan awal untuk menavigasi hal yang lebih besar, arah hidup, dan pemahaman hakiki. Memiliki tubuh energi yang aktif adalah sebuah anugerah. Namun ia datang dengan tantangan baru. Sensitivitas tinggi. Anda menjadi seperti antena yang sangat peka. Anda tidak hanya merasakan listrik di dalam diri, tapi Anda mulai menyerap getaran dari lingkungan, emosi orang lain, bahkan residu energi di sebuah ruangan. Inilah yang menyebabkan lelah yang luar biasa, meskipun Anda tidak melakukan aktivitas fisik yang berat. Dalam logika teknologi internal, baterai Anda sedang terkuras oleh interaksi frekuensi yang tidak selaras. Bagaimana cara mengatasinya? Anda harus belajar mengelola impedansi atau hambatan energi Anda sendiri. Kita mengenal dua teknik dasar: penyaluran, mengalirkan kelebihan energi yang tidak selaras ke bumi, seperti kabel ART pada sirkuit listrik rumah. Ini mencegah terjadinya korsleting pada sistem saraf Anda. Perisai, yaitu menggunakan visualisasi warna yang telah Anda kuasai, seperti emas atau putih, untuk membuat lapisan pelindung di luar tubuh eterik. Tujuannya agar Anda tetap bisa melihat tanpa harus terkontaminasi. Logikanya, energi Anda adalah mata uang. Setiap kali Anda menggunakan radar navigasi atau membuka portal visual, Anda sedang membelanjakan energi tersebut. Jika Anda tidak tahu cara mengisi ulang charging, sistem Anda akan mengalami shutdown atau kelelahan kronis. Kestabilan bukan berarti menutup diri dari dunia luar, melainkan menjadi pribadi yang utuh. Saat Anda stabil, frekuensi luar yang berantakan tidak akan bisa mengubah aliran listrik di dalam diri Anda. Anda tetap tenang di tengah badai. Ingatlah, teknologi ini harus memberdayakan hidup Anda, bukan membebani Anda. Dengan manajemen energi yang tepat, Anda tidak akan lagi merasa lelah yang kosong. Sebaliknya, setiap penggunaan energi akan meninggalkan rasa penuh dan damai. Kestabilan inilah yang menjadi fondasi terakhir sebelum kita melangkah ke tahap tertinggi, mengubah gambar batin menjadi pemahaman yang nyata. Sirkuit Anda sudah kuat, baterai Anda sudah terjaga. Sekarang,
Mari kita gunakan alat ini untuk tujuan yang paling mulia. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas decoding ilmu saat logika menerima yang tak masuk akal. Saat logika menerima yang tak masuk akal, inilah fase di mana teknologi internal Anda berhenti bekerja sebagai radar fisik dan mulai bekerja sebagai prosesor pengetahuan. Seringkali saat meditasi, Anda tidak hanya melihat benda, tetapi mendapatkan unduhan pemahaman tentang hakikat hidup atau ilmu mendalam. Namun, ada satu tantangan. Apa yang Anda lihat di batin seringkali terasa sangat asing, bahkan sulit diterima oleh logika berpikir Anda sebelumnya. Disinilah proses decoding atau penerjemahan dimulai. Mengapa pikiran kita awalnya menolak? Karena pikiran logis bekerja secara linear, kata demi kata, sedangkan tubuh energi memberikan informasi secara holistik, semuanya sekaligus. Gambar yang Anda lihat di titik tengah adalah file data yang sangat padat. Perenungan yang Anda lakukan setelah meditasi sebenarnya adalah proses mengekstrak data tersebut. Saat Anda menghubungkan gambaran batin dengan pengalaman hidup atau ayat semesta, terjadi sebuah lompatan kuantum dalam kesadaran Anda. Tembok logika yang kaku runtuh berganti dengan pemahaman baru yang lebih luas. Anda menyadari satu hal yang fundamental. Tidak ada ilmu yang bersifat gaib, yang ada hanyalah keterbatasan pikiran manusia yang belum sanggup menerimanya. Saat hardware energi Anda ditingkatkan, apa yang dulunya mustahil, kini menjadi masuk akal. Ilmu ini masuk bukan lagi sebagai teori yang dihafal, melainkan sebagai hakul yakin, keyakinan yang senyata aliran listrik di tubuh Anda. Anda tidak lagi belajar tentang kebenaran. Anda menyaksikan kebenaran itu menyatu dalam sistem berpikir Anda. Decoding atau penerjemahan ilmu adalah tujuan akhir dari penggunaan teknologi internal ini. Bukan untuk pamer kekuatan, tapi untuk meraih kebijaksanaan. Saat logika Anda akhirnya selaras dengan getaran batin, Anda akan merasakan ketenangan yang belum pernah ada sebelumnya. Konflik batin menghilang, digantikan oleh kepastian hukum alam. Pikiran Anda telah melampaui batasnya. Anda telah membuktikan bahwa raga dan logika bisa berjalan beriringan dalam cahaya. Di bagian penutup, kita akan merangkum perjalanan ini dalam meruntuhkan tembok gaib menjadi manusia multidimensi. Kita telah sampai di ujung perjalanan. Namun sebenarnya ini adalah awal yang baru. Kita telah membedah satu persatu sirkuit yang ada di dalam diri, dan kesimpulannya sangat jelas. Tidak ada ilmu yang bersifat gaib. Menjadi manusia multidimensi berarti menyadari bahwa Anda memiliki perangkat keras hardware yang mampu terhubung dengan memori semesta. Anda bukan lagi korban dari ketidaktahuan, melainkan teknisi kesadaran bagi diri Anda sendiri. Ketika logika Anda selaras dengan tubuh energi, mukjizat berubah menjadi mekanisme, dan keajaiban berubah menjadi ilmu pengetahuan. Anda tidak lagi mencari kebenaran di luar sana, karena radar batin Anda telah membuktikan bahwa kebenaran itu berdenyut di dalam setiap aliran listrik halus di nadi Anda. Terimalah kenyataan ini dengan rendah hati. Kekuatan ini bukan untuk membuat kita merasa lebih tinggi dari yang lain, melainkan untuk membuat kita lebih bermanfaat bagi sesama. Navigasi batin yang Anda miliki adalah alat untuk menebar cahaya, bukan untuk tersesat dalam kesombongan batin. Rawatlah sirkuit Anda, jaga stabilitas energi Anda, dan teruslah melakukan penerjemah terhadap setiap ilmu yang masuk melalui layar batin Anda. Karena di balik setiap visual warna ada rahasia penciptaan
yang menunggu untuk dipahami oleh logika Anda. Tembok gaib itu kini telah runtuh. Sekarang, melangkahlah dengan kepastian. Selamat datang di babak baru kehidupan Anda sebagai manusia yang utuh. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Selamat bertemu kembali di video kesadaran berikutnya.